Oke, halo selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Ya, oke. Terima kasih banyak Jojo, Pak Komang dan tim, kemudian Wulan dan tim yang sudah bersedia untuk mengikuti sesi hari ini. Jadi seperti yang diumumkan di grup ASP, ini adalah sesi pertama dari bagian Digital Knowledge Hub. Jadi ini adalah inisiatif dari ASP untuk membuat suatu wadah berbagi dalam bentuk online. Ini karena keresahan selama ini sebenarnya di anggota ASP sendiri itu banyak yang punya expertise atau orang-orang yang ada di sekitarnya ASP yang selama ini bersinggungan itu banyak yang punya expertise, tapi kemudian belum terdokumentasikan dengan baik gitu pengetahuan-pengetahuan ini. Nah, kemudian pengurus dan sekretariat punya inisiatif untuk membuat wadah ini sebagai sarana untuk berbagi terkait dengan isu-isu HKSR dan isu-isu penunjang lainnya gitu. Nah, di sesi pertama ini kita memilih tentang perpajakan. Kenapa? Karena sebenarnya di minggu lalu tim sekretariat dan juga tim keuangannya ASP itu baru mendapatkan pelatihan pajak dari Mbak Ati. Mbak Ati ini adalah seorang akuntan yang punya kantor jasa akuntan di Yogyakarta. Nah, jadi sebelum pengetahuan ini hilang dari kami, maka kami ingin berbagi kepada teman-teman sekalian. Nanti ada Mbak Ani dan juga Mbak Heni yang akan akan presentasi materi-materinya. Nanti setelah sesi ini selesai, kami akan membagikan rekaman sesi dan juga presentasi yang ditampilkan di sini. Nah, nanti untuk mekanismenya sendiri, presenter akan menyampaikan beberapa materinya dulu, lalu kemudian nanti setelah selesai, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaan. Nah, sepanjang sesi diharapkan dapat memute mikrofonnya masing-masing agar tidak mengganggu kelancaran presentasi ini. Begitu. Mbak Ani, bisa dimulai? Bisa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani dari Finance PKB Jateng dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni dari PKB Jawa Tengah. Kita mulai aja, Mbak ya. Apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Next. Siapa yang kena pajak? Yaitu adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Next. Nah, ini adalah perpajakan organisasi nirlaba. Jadi sejak tahun 1994, dengan diberlakukannya undang-undang pajak yang baru, yayasan dan lembaga nirlaba sejenis digolongkan ke dalam subjek pajak, termasuk PKBI ya, seperti ini. Artinya, organisasi bentuk yayasan dan bentuk lainnya, termasuk dalam kategori badan yang terkena kewajiban perpajakan. Next. Jenis-jenis PPH di organisasi nirlaba. Ada PPH 21, yaitu tentang personal untuk pemotongan gaji, terus tenaga ahli yang perseorangan. Untuk PPH pasal 23, tenaga ahli yang berbadan hukum. Untuk PPH pasal 4 ayat 2, untuk sewa ruko, dan PPH pasal badan, yaitu pasal 25 dan 29. Next. Nah, yang termasuk pajak penghasilan itu adalah gaji, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama apapun, dan upah. Next. Nah, ini untuk pasal 21, yaitu pajak penghasilan 21, itu adalah dilakukan pemotongan pajak
seluruh pembayaran untuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi jika PKBI ada pegawainya yang bekerja di PKBI itu dipotong pajak, yaitu dengan menggunakan PPh 21. Dan juga PPh 21 ini untuk tenaga ahli yang perseorangan, misalnya auditor yang dia tidak mempunyai lembaga atau badan berbadan hukum, jadi personal gitu. Next. Next, Mbak. Untuk untuk PPh 23 ini adalah pajak penghasilan di mana tenaga ahli yang berbadan hukum. Misal seperti auditor yang berbadan hukum, kita kan meng-hire KAP Bahir. Nah, itu kita menggunakan pajak penghasilan PPh 23. Next. Nah, untuk perhitungan PPh 23 ayat 6 ini adalah sewa lain-lain, yaitu kecuali sewa tanah dan bangunan. Karena untuk sewa tanah adalah masuk pasal 4 dan ayat 2. Next. Untuk perhitungan next aja ya Mbak ya. Next. Nah, untuk PPh pasal 26 ini adalah penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Jadi ini sama seperti pasal 23, tetapi kalau ini dari orangnya dari luar negeri. Maksudnya bekerja di luar negeri. Next. Nah ini, Mbak ini bisa. Nah ini untuk tarif, next Mbak. Nah, next. Nah, tarif PPh pasal 21, yaitu pasal 17 UU PPh. Lapisan penghasilan kena pajak. Kalau sampai dengan 50 juta itu adalah 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Dan di atas 500 juta adalah 30%. Next, ini adalah untuk pasal ayat 2, yaitu tentang sewa tanah dan bangunan, termasuk sewa ruko, juga sewa kantor. Nah, itu diatur dalam pasal 4 ayat 2. Next. Nah, ini ada contoh penghasilan yang dipotong pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan dipotong atas sewa kecuali tanah dan bangunan dikurang 2%. Itu sewa tanah dan bangunan dikurangi tarif 10% atau final. Itu PPh pasal 4 ayat 2. Next. Next, Mbak. Tahapan kewajiban atas PPh pemotongan. Menghitung memotong yaitu pajak saat pembayaran objek pajak dihitungkan setiap akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya, mengakumulasi seluruh objek pajak dan pemotongan pajak terutama selama periode 1 masa atau bulan. Total pajak terutang dimasukkan surat setoran pajak atau SSP, objek pajak dan pemotongan pajak terutang dimasukkan surat pemberitahuan masa atau SPT. Kemudian membawa SSP ke bank atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan kemudian melapor, membawa SPT ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Next. Next. PPh badan. Wajib pajak badan dalam negeri dengan
peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. SPT dilaporkan ke KPP paling lambat 30 April tahun berikutnya. Jadi kalau kita PKB ini kan sebagai badan ya, kita tidak perlu melaporkan ke pajak, tapi pusat karena kita adalah cabang. Kalau PKB pusat wajib setiap tahunnya. Itu ya Mbak ini ya. Ada teman Mbak ini? Jadi intinya begini, kalau teman-teman itu misalnya bagian dari lembaga atau badan hukum dan di atasnya masih ada lagi kantor atau apa ya, pusat ibaratnya, kayak misalnya PKB itu kan ada PKB pusat, kemudian ada PKB Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Kami itu termasuk cabang, sementara yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap tahun itu adalah kantor pusatnya. Ya. Dan memang badan ini harus menyampaikan SPT tahunan badan, tapi biasanya nihil karena biasanya itu perkumpulan itu kan nirlaba ya, dan sumber dananya juga dari sumbangan. Demikian. Next, Mbak. Itu angsuran PPH badan. Nah, selesai. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Oke. Mungkin kita bisa balik ke bagian ini. Nah, sebenarnya kalau untuk lembaga nirlaba sendiri, walaupun memang kalau secara peraturan yang berdasarkan tahun 1994 itu mau dia bentuknya yayasan, lembaga atau apapun itu menjadi subjek hukum, tapi kita harus lihat lagi di dalamnya apa aja sih yang misalnya harus dipotong gitu. Nah, kalau untuk di lembaga nirlaba sendiri, salah satu yang pasti akan dipotong adalah pajak penghasilan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya nanti kita breakdown lagi, pajak itu ada banyak banget. Nanti ada PPN, ada PPH, ada pajak-pajak yang lain. Nah, tapi kalau untuk lembaga-lembaga seperti kita, cukup pajak penghasilan aja yang menjadi perhatian. Dan pajak penghasilan pun tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ani, berarti hanya ada PPH 21, PPH 23, dan PPH 26. PPH 21 itu untuk pajak perseorangan, wajib pajak yang perseorangan, entah itu staf, entah itu tenaga honorarium, tenaga honor harian, entah itu tenaga ahli, itu dikenakannya PPH 21. Dan tadi perhitungannya yang seperti ini. Nah, kemudian kemudian tadi setelah PPH 21 ada lagi PPH 23. PPH 23 itu dikenai jika kita melakukan meng-hire jasa dari lembaga yang lain gitu, atau bukan cuma jasa tapi misalnya kayak kalau kita sewa mobil, kita sewa ruang meeting, kita sewa proyektor misalnya kepada lembaga yang lain, itu lembaga tersebut bisa memotong PPH 23. Kemudian tadi PPH 26 untuk jika kita memperkerjakan orang yang berasal dari luar negeri, entah orang ataupun lembaga yang berasal dari luar negeri, itu dikenakannya PPH 26, dan itu penghitungannya beda-beda. Nah, terus nih teman-teman sekilas aja nih untuk perhitungan pajak. Sebenarnya memang agak sulit, ini memang sebenarnya nggak sulit sih, tapi lebih enak kalau misalnya kita tuh latihan langsung untuk bagaimana menghitungnya. Nah, tapi di sini yang harus menjadi perhatian adalah kalau di PPH 21 ada 4 jenis. Untuk pegawai tetap, untuk konsultan yang menerima honor secara berkesinambungan. Berkesinambungan ini artinya dia mendapatkan honor secara rutin, misalnya setiap bulannya selama 1 tahun. Misalnya ini sebagai contoh untuk staf-staf sekretariat gitu. Pegawai kontrak bisa nggak? Nah, pegawai kontrak tergantung, kita lihat dulu dia dapat kontraknya apakah kontrak itu kayak gimana. Kayak kita ini kan bisa dibilang kita pegawai kontrak. Tetap, kita pegawai kontrak. Nah, iya. Lepas gitu. Iya. Berarti pegawai kontrak kan di situ. Pegawai kontrak. Nah, terus kemudian
bisa pegawai kontrak atau misalnya tadi konsultan yang menerima honor hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ini misalnya ya kayak kita kan sering ya sebagai lembaga tuh meng-hire konsultan untuk hanya mengerjakan modul gitu selama 3 bulan dengan nilai kontrak sekian. Nah, itu berarti dia ada di golongan yang ketiga ini. Terus kemudian tadi yang keempat itu ada lagi honor dan imbalan dari peserta kegiatan. Ini misalnya kayak kalau misalnya ada rapat itu kan misalnya kita dapatnya uang transport nih. Kalau misalnya kita mengacu kepada definisi dari undang-undang perpajakan, sebenarnya yang kayak uang transport, lalu kemudian alokasi seperti DSA, terus misalnya kita punya notaker, kita punya fotografer, kita punya fasilitator, itu harusnya semuanya dipotong dengan pajak PPh 21 ini. Nah, tapi kemarin dari hasil pelatihan yang kami dapatkan itu, kita bisa tidak memotong pajak dengan alasan komponen-komponen tersebut adalah bagian dari aktivitas yang tidak menghasilkan profit gitu, bahwa komponen-komponen itu adalah komponen pendukung aktivitas. Jadi sebenarnya itu bukan untuk menambah keuntungan dari lembaga ataupun keuntungan pribadi gitu. Nah, kemudian juga kalau kita ke PPh 23 itu terkait dengan PPh 23 tadi kan kalau misalnya kita menyewakan, misalnya nih, ada kan lembaga-lembaga itu yang menyewakan ruang meeting atau menyewakan proyektor. Sebagai contoh misalnya di PKBI Jateng kan punya ruang meeting ya Mbak ya, atau misalnya proyektor dipinjam sama orang lain gitu. Nah, harusnya itu dikenai PPh 23. Tapi kita bisa juga menggunakan istilah sumbangan. Jadi yang didapatkan itu bukanlah penghasilan, tapi itu sumbangan. Kenapa? Karena yang didapatkan itu nantinya diputar lagi dan kita kembalikan ke masyarakat gitu. Maksudnya ini untuk kepentingan sosial, lalu kemudian itu untuk mendukung program. Jadi bukan untuk penghasilan organisasi yang nantinya akan menjadi keuntungan individu di dalam organisasi tersebut. Nah, kecuali kalau misalnya kita ini bentuknya kayak PT gitu ya, atau CV, atau bentuk-bentuk lain lah ya. Ketika kita menyewakan sesuatu dan ada keuntungan, itu kan nanti keuntungannya bisa untuk pemegang saham, atau misalnya untuk orang-orang yang menanamkan modal di situ. Nah, sementara kalau di organisasi nirlaba, ketika kita menyewakan barang, ataupun misalnya kita punya klinik, pun penghasilannya itu kan ya untuk menjalankan program-program sosial itu tadi gitu, sehingga itu bisa jadi alasan kenapa komponen-komponen tersebut tidak perlu dipotong pajak. Kira-kira begitu. Nah, kalau dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Mungkin bisa dibantu simulasi kali ya. Gimana tuh? Simulasi potongan pajak untuk penghasilan. Gue merasa ini nggak penting, Mas. Kenapa, Jo? Ini gimana sih caranya? Cara menghitungnya. Iya. Ya, kita udah belajar. Udah belajar loh. Gimana ngitungnya? Gimana, Jo? Penting tapi. Oh, enggak. Aku lagi sama tim finance juga. Tapi nah, ini lanjut. Oke. Nah, sebenarnya untuk simulasinya ini teman-teman bisa lihat di contoh yang ada di PPT nih. Kita mulai dari PPh 21, Mbak. PPh 21. PPh 21. Misalnya nih, untuk pegawai tetap. Nah, itu kan ada penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto ini kita hitungnya tahunan ya. Dalam 1 tahun itu berapa. Kemudian dikurangi biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini perhitungannya ya tergantung sih, itu ada di peraturan pajak, tapi aku kurang paham kalau yang ini, mungkin nanti Mbak Ani bisa menjelaskan, karena kalau di PKBI Jateng kan menggunakan potongan-potongan itu ya Mbak. Kemudian dikurangi PTKP. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk tidak kena pajak kalau pajak pribadi itu gimana? Sih, nggak usah lewat kantor ya? Di-mute aja kali kalau nggak ngomong. Maksudnya dia raise hand dulu baru dia boleh ngomong. Oke. Nah, kemudian tadi kita lanjut lagi ya. Untuk di bagian mana tadi? Nah, di pegawai tetap tadi kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu jumlahnya, ini kita harus selalu cek karena dia bisa berbeda-beda. Sekarang itu jumlahnya 54 juta 1 tahun. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau menghitung ini, misalnya sebagai
Contoh, Mbak Ani bisa bisa jelasin contoh dari yang kemarin kita di pelatihan itu nggak untuk yang penghasilan pegawai tetapnya? Oh ya, bentar ya Mbak. Jelasin yang itu, yang pegawai tetap di PKBI. Mbak Ani atau Mbak Heni? Yang apa, pegawai tetap. Karena kan udah pengalaman kan, maksudnya kan setiap bulan juga melakukan penghitungan itu ya untuk staff-staffnya. Misalnya salah satu staff nih ya, dia total, jadi gajinya misalnya 1,9, sudah tunjangan-tunjangan, totalnya jadi 2,4. Nah, terus ada penghitungannya itu kan 2,4 itu dikali setahun dikali 12. Nah, apabila totalnya itu di bawah PTKP, yaitu PTKP yang sekarang tahun 2019 adalah 5 juta, maka tidak kena pajak. Mbak. Mbak ini? Ya, nihil, Mbak. Tetapi tetap dilaporkan ya, Mbak ya. Jadi gini gampangannya untuk PTKP. Jadi teman-teman pedomannya pakai PTKP tahun yang berlaku. Untuk saat ini itu PTKP 1 tahun itu 54 juta. Jadi perhitungan gampangnya itu apabila gaji yang diperoleh, yang bruto ya, terus dikalikan 12, itu masih di bawah 54 juta, itu berarti nihil, itu tidak kena pajak, tetapi wajib dilaporkan apabila itu adalah kantor pusat. Kantor pusat. Kalau di daerah bagaimana Mbak Yun? Kalau untuk PKBI Jawa Tengah, kita tidak melaporkan karena yang pusatnya itu adalah PKBI pusat. Yeah. Karena itu kan pegawainya di daerah, Mbak Yun. Berarti kita tidak melaporkan itu atau bagaimana? Kita tidak melaporkan, Pak. Gini, untuk NPWP yang belakangnya itu 001 itu adalah cabang. Yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan itu adalah NPWP yang belakangnya 000. Itu yang wajib melaporkan. Berarti kan pusat dia ya? 000 itu ya? Berarti. Tetapi begini, kalau ya Mbak lanjut dulu Mbak. Kalau kita sebagai kalau yang punya NPWP Pak wajib melaporkan, meskipun itu nih wajib dilaporkan. Oh, yang punya NPWP ya. Level lembaga sama level nihil. Makanya tadi ada 4 jenis pajak nih yang kita omongin di sini. PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2, sama PPh badan. PPh ayat 2, ya PPh pasal 4 ayat 2 tadi terkait dengan penyewaan tanah dan bangunan. Nah, pokoknya itu aja lah yang diingat-ingat. Tadi seperti penjelasannya Mbak Ani dan Mbak Heni, PPh badan ini yang melaporkan adalah pusat kalau punya pusat. Tapi kalau kita organisasi sendiri ya kita melaporkan. Kita sebagai cabang-cabang ini bertugas untuk melaporkan ke pusat. Nantinya pusat yang melaporkan semuanya ke badan pajak. Tetap harus kita lapor, tetap lapor kita lapor ke pusat. Betul pusat sekali. Yang melaporkan. Nah, itu dah maksudnya. Pusat yang ke negara. Pusat Tapi sebagai seorang individu, kita harus melaporkan penghasilan kita yang kena pajak ataupun nihil. Secara sendiri-sendiri individu ya setiap tahunnya. Ya, nah, kan ada SPT perorangan. Ada SPT perorangan sama SPT badan, sama SPT massa ya Mbak ya kalau nggak salah. SPT perorangan sama SPT massa. SPT perorangan ini kita sebagai individu yang bekerja ini jika punya NPWP wajib melaporkan setiap tahun. Wajib melaporkan. Bagi yang punya NPWP. Ya. Mau nihil mau enggak kalau punya NPWP harus lapor. Dilaporkan setiap bulan apa setiap tahun? Kalau secara individu kita melaporkannya setiap tahunan, Pak. Setiap tahunan. Jadi kita ini individu yang bekerja di dalam organisasi ini punya kewajiban untuk melaporkan pajak sendiri-sendiri. Itu nanti menggunakan bukti potong. Ya, kalau misalnya itu dipotong pajak oleh organisasi maka bukti potong. Tapi kalau nggak ada pajak, nggak dipotong pajak, kalau misalnya dia masih di bawah PTKP kan otomatis tidak ada potongan pajak. Nah, itu nanti SPT-nya kan ada macam-macam ya kalau kita pergi ke kantor pajak nih. Ada SPT 1770 itu untuk yang di bawah
PTKP. Ada SPT 1770S itu untuk staff, ada SPT 1770SS itu untuk tenaga ahli, orang-orang yang pokoknya bukan staff lah gitu. Nah, jadi nanti kalau kantor pajak tinggal ngisi aja tergantung yang masing-masing. Kalau misalnya memang dia nggak kena pajak, maka isilah yang 1770 saja formnya. Cuma 1 lembar, singkat banget. Laporan SPT pajak itu setiap tahunnya paling lama bulan Maret untuk individu dan akhir bulan April untuk SPT badan. Gitu. Berarti kalau kayak kita di sekretariat ini, kita ngisi yang 1770 SS. SS. Staff ya? Begitu. Kalau staff 1770S. Staff yang kena dan di atas 54 Staff juta. di atas PTKP 1770S. Staff 54 juta di atas atau siapapun yang nihil itu menggunakan 1770. Gitu. Kalau teman-teman Kisara itu gimana? Itu kalau dia sebagai, aku nggak tahu posisinya, misalnya apakah sebagai staf tetap atau posisinya seperti kita, kayak pegawai kontrak. kontrak. Nggak tahu. Berarti Kontrak. 17, tergantung kalau misalnya di bawah PTKP dia pakai 1770 aja. Dia pakai 1770. Di atas PTKP dia pakai 1770 SS. Kira-kira begitu. Alright. Maaf ya, ini nggak ada formnya yang bisa ditunjukkan, tapi nanti teman-teman bisa sambil googling sendiri di www.pajak.co.id itu ada. Jadi sebenarnya kita ini nggak perlu pusing, maksudnya. Kalau untuk kita perseorangan, kita sebagai individu, ya kita harus punya kesadaran masing-masing ya untuk melaporkan ini. Kalau punya NPWP, kalau nggak punya ya nggak usah. Dan NPWP ini sebenarnya tidak wajib dimiliki oleh semua orang yang bekerja. Kalau kira-kira penghasilannya di bawah NPWP, di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yang mana 54 juta tadi, maka nggak perlu punya NPWP ya juga nggak masalah gitu. Karena kalau punya justru punya kewajiban untuk melaporkan, walaupun nggak ada pajak yang dipotong. Begitu. Nah, tapi konsekuensi lainnya, kalau misalnya tidak punya NPWP, lalu kemudian misalnya dia di-hire, misalnya apa nih? Kan dinas-dinas sering tuh misalnya minta kita jadi fasilitator, kemudian dia akan membayar kita sejumlah fee. Kalau kita nggak punya NPWP, itu dipotongnya 100% dari pajak yang dasarnya. Jadi contohnya kayak gini nih, misalnya kita itu berarti kita ke slide yang ini ya, aku tampilkan yang perhitungan pajak, tarif pemotongan bagi penerima penghasilan. Nah, kalau dia cuma di-hire 1 kali, berarti kan itu anggapannya konsultan yang menerima honor hanya 1 kali dalam 1 tahun atau nggak bersifat rutin. Oh nggak, itu masuk yang ini ding, nomor 4, honor atau imbalan lain dari kegiatan. Berarti penghasilan bruto kali pasal 17. Pasal 17 itu tadi tarif pajak progresif, jadi ada 5%, 15%, 25%, 30%. Lo bisa ngeliat di situ KPP. 5% itu 0 sampai 50 juta. Berarti anggaplah dia dibayar 5 juta ya. 5 juta. 5 juta sebagai fasilitator ya. 1 hari ini. Nah, kalau dia nggak punya NPWP, berarti dia membayarnya, kalau dia punya NPWP, berarti 5% kali 50 juta. Itu jumlah pajak yang dipotong. 50 juta dari mana ya? 5% kali 5 juta, salah. Tadi 5 juta ya, mohon maaf, lupa. Kenapa 5%? Karena tadi dia masuk di dalam tarif pajak yang A tuh, 0 sampai 50 juta, maka akan dikenakan pajak sejumlah 5%. Ya. Berarti kalau dia menjadi fasilitator dan mendapatkan fee 5 juta, maka 5% kali 5 juta. Nah, berapa itu? Silakan dihitung. 250.000. Oke, nah itu 25.000. Enggak 25.000 dong. Kurang itu. Nah, kira-kira segitu ya. Segitulah kira-kira pajak yang akan dipotong. 250.000. 250.000. Itu kalau punya NPWP. Kalau misalnya nggak ada NPWP, dikali 120%. Banyak ya, Bu? Iya, memang jadi agak lumayan banyak. 120% rugi dong, Bu? Enggak rugi. Maksudnya 120% kali 5%-nya itu. Nah, coba Ibu kalau dihitung pakai kalkulator nanti terasa masuk akal kok. Gimana itu? Begitu. Gimana? Bingung saya. Nah, tenaga ahli berkesinambungan. Gimana jadi 5 juta? Kalau dia nggak punya NPWP dikali berapa persen? Ini, kalau misalnya dia nggak punya NPWP berarti 50%. Oh nggak, dikalikan 50% dulu, mohon maaf salah. Kok ini nggak ada 50%-nya ya Mbak Ani di sini ya? Oh nggak, memang nggak ada. Iya. Lupa nih kalau misalnya yang honor atau peserta kegiatan itu gimana ya Mbak kalau dia nggak punya NPWP? Aku lupa dikalikan
jadinya dikalikan 5% kali. pokoknya intinya kalau misalnya itu nanti hitung-hitungannya, kalau misalnya dia punya NPWP itu 2,5%. Jadi kalau dia nggak punya NPWP itu 3%. Oh, 3%. Jadi hitung-hitungannya gitu kayak 3% dari total yang dia dapatkan. Gitu. Yang gampang. Jadi kayak 5% kali 3% kali Punya NPWP Mbak, benar. gitu. Kalau nggak punya NPWP jadi kayak ada tambahan 3% itu tadi. Nah 3% itu tadi dibagi dari 20% kali. Ya udah angka absolutnya aja. Jadi kalau pokoknya misalnya intinya begitulah. Kalau misalnya sebagai fee pembicara misalnya 10 juta yang gampang ya, 10 juta. Terus saya nggak punya NPWP, berarti 300.000 akan dipotong dari 10 juta itu untuk dibayarkan penyelenggara ke kantor pajak. Betul. Kalau saya punya NPWP, berarti hanya 250.000 yang akan dipotong. Begitu. Ya. Gitu. Ya cuma 50.000 doang ya. Ya, karena ya bayarannya cuma 10 juta. Iya, memang tidak terlalu signifikan seolah-olah jumlahnya ya, tapi ya kan tadi lumayan ya ada selisihnya gitu. Nah, kalau misalnya dia berbadan hukum, berarti kita ke PPh 23 nih. Kalau dia berbadan hukum dan punya NPWP, maka potongan pajaknya 2%. Tapi kalau misalnya si badan hukum ini tidak punya NPWP, potongan pajaknya 4%. Gitu. Jadi misalnya kayak kita nih, hire auditor nih ya tahunan kan. Auditor langganan kita itu punya NPWP, berarti dia misalnya sekali ngaudit 100 juta kali 2%. Ya. Tapi kalau which is 2 juta. Which is potongannya cuma 2 juta. Tapi kalau dia nggak punya NPWP, maka potongannya menjadi 4 juta. Agak lumayan kan? Gitu. Nah, terus kemudian tapi itu nggak progresif ya? Itu tidak, itu progresif. Oh ya, satu lagi yang perlu dilihat adalah itu progresif. Aduh sebenarnya agak sulit nih, tapi begini kira-kira ya. Gimana caranya kita bisa menunjukkan itu ya Mbak Ani? Harus ada tabel. Oke. Ya, sambil aku akan membuatkan tabel supaya kita ada gambaran di Excel. Ada yang mau menanyakan pertanyaan lain nggak? Misalnya kayak bagaimana cara mengisi form SPT? Oh ya gini, saya nanya ke Mbak Ani atau Mbak Yun Jateng. Saya kan pegawai pusat nih. Terus berarti PPh 21 itu dibayarkan di pusat berarti ya? Tidak saya laporkan secara pribadi di sini begitu? Gimana Pak? Tadi terputus. Saya kan Gimana, sama Pak? saya sama Mbak Lisa kan pegawai pusat. Iya, PPh 21-nya kan dipotong di pusat berarti ya, Mbak Yun ya. Saya tidak melaporkan lagi di sini di Bali. Yang melaporkan itu PKBI-nya, Pak. PKBI-nya. PKBI berarti Bapak dong. PKBI pusatnya. PKBI-nya sebagai badan. Iya, PKBI sebagai badan. Ya. Tapi Bapak punya NPWP nggak? Punya NPWP sendiri. Waktu wartawan. Berarti Bapak juga wartawan secara perorangan juga, Pak. Iya, setiap tahun, setiap tahun, Pak. Setiap tahun melaporkan tapi itu di Bali, Pak. Melaporkan sendiri. Selama Pak Komang SPT, maka Pak Komang harus melaporkan SPT tahunan, yang mana batasnya akhirnya individu. Jadi gini KPP, di mana Bapak berada? Memotongkan itu PKBI pusat. Nah, Pak Komang harus pada periode 1 tahun itu meminta bukti potongan pajak dari PKBI. Nanti masukkan ke dalam SPT tahunan itu sebagai bukti bahwa Pak Komang sudah dipotong loh pajaknya oleh PKBI pusat. Ya itu dah maksudnya. Iya. Berarti saya minta ke PKBI pusat karena PKBI sudah memotong. Betul. Ya, betul. Menjadi laporan. Itu sebagai lampiran ketika Bapak nanti melaporkan sebagai individu karena mempunyai NPWP di KPP Bapak di mana di Bali gitu, Pak. Karena kalau enggak nanti disangkanya belum bayar, disuruh bayar lagi. Ya, betul. Jadi ada bukti potongnya dari PKBI pusat yang dilampirkan apabila nanti Bapak melaporkan SPT tahunan di KPP di Bali.
Ya, berarti 1770 SS itu ya dipakai ya. 70 S. Performa S kayaknya. Kayaknya. 1770 S gitu ya. Ya, nanti kalau misalnya berubah bisa ditanya waktu ke kantor pajak, Pak. Nanti si orang pajak nanti akan menunjukkan ke kita. Kalau misalnya kayak kita udah pasti di bawah PTKP, nanti dia akan ngasih kita form yang 1770 itu. Nah, seingatku sih kalau yang di atas PTKP dan staff itu 1770S. Kalau di atas PTKP dan bukan staff, ya misalnya pekerja individu atau pekerja nanti bisa di PTKP 1770. Ya, oke. Ada yang punya pertanyaan lain? Mungkin Ulan di gimana Lan? Ulan punya NPWP Lan? Kak, punya Kak. Tapi itu aku nggak tahu cara laporannya gimana. Ulan punya NPWP? Punya. Nah, tadi berarti Lan ya. Nanti habis ini nanti bersamaan dengan materi-materi yang lain, aku akan melampirkan juga form-form. Sebenarnya form itu bisa teman-teman unggah bisa teman-teman unduh di websitenya pajak. Tapi habis ini aku kirimkan saja dan aku lampirkan ke teman-teman. Nanti bisa dilihat formnya kayak apa. Formnya itu sederhana banget kok cara mengisi. Nanti akan aku lingkar-lingkari juga di bagian apa saja yang perlu untuk diisi oleh teman-teman. Jadi sebenarnya proses lapornya tidak sesulit itu gitu. Dan juga sebenarnya kita bisa bikin pelaporannya online kalau teman-teman punya e-fin. Jadi nanti kalau misalnya belum punya, bisa ke kantor pajak, bawa KTP dan fotokopi NPWP sama NPWP aslinya, kemudian nanti minta untuk dibuatkan e-fin. Nah, nanti teman-teman ya ikuti aja prosesnya di sana, nanti akan dikasih link untuk mengakses membuat akun e-fin itu. Gitu. Nah, kalau udah punya itu, nggak perlu kantor pajak, bahkan bisa lapor sendiri aja. Gitu. Ada yang lain? Ya, satu lagi. Pada Mbak Yun nih di Jateng ini, mau sharing ini, karena baru saya ngerti tentang perpajakan. Ya Pak, gimana? Selama ini Jateng pernah melaporkan tentang pajak di daerah nggak ke pusat? Karena pusat lagi ada masalah itu kayaknya, sehingga nomor induk berusahanya sampai sekarang belum keluar. Saya mengurus izin klinik ini jadi agak was-was ini jadi gitu. Baik Pak, jadi selama ini sampai dengan tahun 2017 kemarin, itu saya masih melaporkan laporan PPh 21 pajak ke KPP kami. Tapi ternyata ketika NPWP kami itu dicek, itu ternyata ada kesalahan ini, kesalahan nomor. Jadi harusnya kami itu yang belakangnya 001, ternyata ditulisnya 00000, sehingga kami dianggap kantor pusat. Ketika kami sudah berubah ke 001, sejak tahun itu juga kami tidak melaporkan kecuali hanya satu orang, itu dokter, kebetulan PTKP-nya di atas 54 juta. Jadi kami melaporkan beliau ke KPP di tempat kami itu setiap tahun. Begitu. Ya, di Bali sekarang sudah mau tak tertibkan karena status mereka sudah pegawai daerah semua. Berarti semuanya perhitungan pajaknya harus dihitung dengan baik. Iya, supaya benar. tidak dikejar kantor pajak ini. Lagi mau ngurus izin ini, kalau enggak benar pajaknya enggak keluar izinnya itu. Iya Pak, benar Pak. Ya, terima kasih ya Mbak Yun. Kalau ada apa-apa saya direct langsung nanti. Ya. Ya Pak, boleh Pak. Silahkan. Oke, makasih. Ya Pak. Salam buat Mbak Desak ya Pak. Ini Dari Bu Mbak Desa ini sampai. Iya, ya. Ini Mbak. Iya, kangen sama Bu Desak nih. Iya. Ada yang punya pertanyaan lain? Yang lain.
Kalau mau tanya, biar buat contoh aja kali ya. Mbak Ani sama Mbak Yuni biasanya yang dilaporin ke pusat itu apa aja, Mbak? Mbak Heni. Mbak Heni. Mbak Heni dan Mbak Ani. Yang di apa? Dilaporin? Yang selama ini dilaporkan ke PKBI pusat itu apa aja, Mbak? Yang di apa, Mbak? Nggak dengar. Yang dilaporkan, Mbak, tadi untuk kan PPH Badan itu yang melaporkan si PKBI pusatnya. Nah, PKBI yang cabang ini, Ya. PKBI Jateng itu yang dilaporkan. Maksudnya PKBI Jateng bukan kita. Apa yang komponen iya. yang dilaporkan Ke PKBI ke pusat. PKBI. Ya, yang dokter tadi kan. Biasanya kami melaporkannya yang PPH 21 yang punyanya dokter itu. Karena sudah di atas PTKP. Terus yang ini pasal 4 ayat 2 atau PPH final. Karena kami kan juga ada sewa ruko. Terus sama ini kan kegiatan ASV ini kebetulan kan banyak konsultan. Nah, kita juga konsultan itu. Berarti yang PPH 21 tenaga ahli yang perseorangan. Kita melaporkan itu, Mbak. Jadi kami di sini melakukan menghitung sendiri, membayar, kemudian kami juga melaporkan by online, Mbak. PPH 21 untuk tenaga ahli perseorangan, PPH pasal 4 ayat 2 final itu cuma 1 kali, sama PPH 21 yang tadi yang dokter yang punya PTKP di atas 54. Oke. Itu private sih, Mbak, ya, nggak bisa di-share ya? Buat contoh. Itu maksudnya formnya atau gimana? Formnya? Formnya formnya contoh. Kalau formnya ada. Formnya itu apa yang diisi? Form apa? Apa, Mbak, nama formnya untuk yang kita kemarin latihan ngisi itu? Yang badan? Itu kalau yang untuk itu Mbak, kalau yang untuk Bu Marni mana? Itu 1721A1 itu ya. Yang untuk Bu Marni itu formnya itu 1721A1 itu Mbak, baik nah. Iya, 1721A1 yang. Itu yang badan. Ya, itu perseorangan, PPH 21 perseorangan. Perseorangan tapi dilaporkan oleh badan. Iya, betul. Kalau yang sewa-sewa itu tadi ada formnya juga. Kalau kebetulan kalau untuk sewa ruko itu kami ini Mbak Yang menyewa pembayarannya itu yang menyewa. Jadi kami minta bukti potong. Oh, gitu. Iya. Kalau yang jadi misalnya kita menyewakan ruko itu kan nilai pajaknya itu 10% dari total nilai nilai sewa. Nah, itu nanti kita bukan bukti potong atau mereka membayar sendiri terus nanti kita diberikan bukti potong bahwa PPH itu sudah terbayarkan. PPH pasal 4 ayat 2 final. Karena itu kan bersifat mengikat dan 1 kali dilaporkan. 1 kali masa sewa ya? Iya. Per periode misalnya periodenya 1 tahun ya berarti ya per 1 kali itu untuk periode 1 tahun. Udah 1 kali itu aja. Kalau yang kegiatan ASV itu Mbak, laporan ke PKBI pusatnya itu apa? Dari PKBI Jateng, yang konsultan ASV ini. Untuk laporannya atau form laporannya apa? Kalau selama ini kita belum, Mbak. Oh, belum. Pemotongan aja ya. Terus potongnya biasanya ya kalau misalnya pintu minta Oke. Berarti baru akan dilakukan ya, Mbak ya? Iya. Siap. Iya. Oke, ada yang biasanya konsultannya itu minta dipotong. Misalnya konsultan kayak kemarin itu Mas Heri ya, contohnya baik beliau kan minta potong terus saya kirimkan. Jadi kalau selama ini ke PKBI pusatnya kita tidak, Mbak. Tetapi untuk perseorangan atau individu tenaga ahli yang misalnya selama ini kita bayarkan PPH-nya, itu kemarin ada yang minta bukti potong. Nah, itu kita kirimkan untuk lampiran mereka melaporkan SPT tahunannya mereka. Jadi kita ada bukti potong bahwa kita per
apa itu per kegiatan ketika ada tenaga ahli perseorangan sudah kita potong. Ya. 2,5%. 2,5% dari penghasilan ya. Ya. Kalau mereka punya NPWP ya, mau nggak 3%. Mbak Yun, Ya. formulir bukti potong itu dari PKBI berarti ya? Ya, Iya Pak. potong, Pak. Bukti potong kita Pak. Bisa kasih contohnya nanti ya? Iya, kita kirim email ya. Iya, iya Pak, nanti kita kirim atau kita fotokan ya Pak. Jadi ini Pak, sharing aja. Jadi nggak apa-apa. Jadi sharing aja Pak. Dulu kita itu awal itu kita nggak mudeng apa bukti potong itu kan. Iya betul. Terus ternyata oleh Mbak Ati kemarin ternyata kita boleh mengeluarkan bukti potong sendiri gitu. Jadi dibuatkan sendiri. Nah, berarti pas kegiatan-kegiatan itu ya dia bersifat insiden. Itu berarti ya. Ya. Itu. Oke. Iya Pak. Oh ya, Vita. Iya Pak. Nah, kalau misalnya kita punya kegiatan-kegiatan besar, misalnya seperti waktu ini, kita ada pertemuan di Bali, kemudian di Bali jadi host, kemudian kan ada DSA teman-teman dan lain sebagainya. Itu apa? Siapa yang mengeluarkan bukti potong itu? Kalau DSA nggak kena. Nggak kena ya? Enggak, Pak. Tadi seperti yang dikatakan di awal, jadi kalau misalnya itu masuk dalam komponen kegiatan, uang transport, fee fasilitator, fee notaker, itu tidak masuk dalam komponen yang dikenai pajak. Karena kita bisa beralasan bahwa itu adalah komponen dari kegiatan dan itu untuk mendukung jalannya kegiatan. Nah, itu juga bisa sebenarnya ini kemarin salah satu dari konsultannya itu bisa dimasukkan di dalam SOP keuangan lembaga juga. Jadi komponen apa aja dikenai pajak. Nah, untuk bisa dikenai pajak itu berarti harus ada MOU. Nah, sebagai contoh misalnya selama ini kalau kita hire konsultan itu kan pasti ada di dalam MOU pasti ada pasal tentang pajak. Nah, sementara kalau misalnya kita hire yang kayak notaker atau fasilitator yang untuk kegiatan aja yang 3 hari kan kita hanya pakai SPK. Nah, sementara kan di SPK sendiri memang tidak ada ngomongin soal potong pajak gitu. Nah, jadi itu jadi salah satu justifikasi juga yang dimasukkan dalam SOP keuangan bahwa pajak hanya akan dikenakan jika ada MOU. Gitu. Oh, berarti dimasukkan dalam MOU itu ya? Nah, jadi dalam MOU itu kayak misalnya ASP Pak, dalam MOU-nya itu kita kan pasti ada pasal yang mencangkut tentang perpajakan bahwa sejumlah fee yang diterima oleh konsultan nantinya akan dipotong sesuai dengan pajak yang berlaku. Iya. Gitu. Kalau misalnya konteksnya MOU-nya antara lembaga satu dengan lembaga lain yang misalnya subkontrak kegiatan ASP itu kena pajak nggak? Enggak. Itu nggak kena pajak. Karena itu masuknya kegiatan pajak. Bukan digolongkan sebagai penghasilan lembaga. Tapi itu adalah kegiatan. Nah, jadi seharusnya kalau misalnya kita secara saklek mengacu kepada undang-undang perpajakan, itu lain maka akan digolongkan sebagai pemasukan. Tapi di sini karena kita lembaga nirlaba, kita punya keuntungan bahwa kita bisa berlindung di balik alasan sumbangan atau misalnya itu anggapannya sumbangan ya. Anggapannya sumbangan. Nah, makanya kenapa dari luar negeri itu anggap saja kita terima sumbangan. Kita terima sebagai sumbangan. Sedangkan konsultan itu sifatnya transaksional. Betul. Dia sifatnya transaksional dan itu untuk pribadinya dia. Oh, pribadinya si penerima. Betul. Sementara walaupun sebenarnya kalau mau kita nalar, kalau kita notaker ataupun fasilitator itu kan kepentingan pribadi. Tapi ini kan karena sebenarnya jumlahnya kecil dan nggak signifikan, ngomongin pajak juga itu jadi banyak banget dan kita repot. Jadi karena jadi banyak banget yang akan kita laporkan. Nah, kita bisa berdalih, walaupun kalau kata Mbak Ate sih kita nggak boleh menyebut kata berdalih ya, tapi kita bisa menggunakan alasan bahwa itu adalah komponen dari kegiatan. Jadi itu tidak cukup signifikan juga untuk dipotong pajak. Tapi nih, kalau misalnya kita ikut acara-acara pemerintah dan kita dapat uang transport, biasanya mereka akan memotong pajak. Karena itu menggunakan APBN, menggunakan dana negara. Duitnya balik lagi ke negara. Duitnya balik lagi ke negara, gitu. Gitu. Tapi kalau kita sebagai organisasi nirlaba, kita punya keuntungan itu, gitu. Pemasukan-pemasukan kita itu bisa dikategorikan sebagai sumbangan. Dan sumbangan itu bukan
Jadi kita penerima sumbangan. Kita ada penerima sumbangan, jadi kita bukan objek pajak. Nah, yang dipajakin tadi ketika itu dia bentuknya penghasilan. Berarti kita objek sumbangan berarti. Lembaga kita adalah lembaga kita objek pajak. Cuma uang yang kita terima kan karena dia atas nama sumbangan, maka tadi tidak boleh dipotong pajak gitu. Iya. Dan kita kan tidak ada untung rugi, tapi surplus defisit, dan itu kan juga untuk keberlangsungan organisasi juga ke depannya. Jadi nggak ada dibagi-bagi kayak bagi hasil kayak gitu-gitu. Nah itu kan perusahaan-perusahaan besar kan biasanya dividen. Nah itu kan memang cari keuntungan. Kalau klinik yang dimiliki PKB itu sebagai objek pajak nggak penghasilannya? Atau itu juga dibilang sumbangan? Itu bisa dianggap sumbangan juga. Walaupun itu masuk keluar dari bayaran dari klien. Jadi itu iya. kebijakan lembaga itu bisa dikategorikan sumbangan. Karena kan tadi yang dia dapatkan itu bukan untuk kepentingan individu yang ada di dalam organisasi, tapi dikembalikan ke masyarakat lagi dalam bentuk program. Sebenarnya kan kita juga mencari fundraising itu, jadi kan sumbangan. Dan kita kan menggunakannya juga dari uang sumbangan itu untuk organisasi. Dan itu kan juga tidak dibagi personel pengurus atau staf, Mbak. Jadi itu dianggapnya sumbangan. Yang penting di sini intinya kalau dividen atau keuntungan itu tidak dibagi, itu dianggapnya itu masuk ke dalam sumbangan. Karena kita LSM. Oke, siap. Yap. Oke, tadi kembali ke kita hitung-hitungan soal ini ya. Soal tadi yang masih jadi PR, penghitungan pasal PPh 21 kalau misalnya dia konsultan yang sekali bayar gitu. Nah, kayak selama ini ini aturannya di ASV ya. Selama ini kan ASV langsung memotongnya yang kalau dia perseorangan dan dia punya NPWP kita langsung potong 2,5%. Tapi kita nggak tahu sebenarnya 2,5% itu datangnya dari mana gitu. Nah, kalau kita merujuk ke dalam undang-undangnya, sebenarnya dia penghitungannya itu adalah 50%. Ini kalau punya NPWP ya. Ini aku tampilkan di layar, jadi silakan teman-teman bisa melihat gimana caranya tadi. Aku pengennya pokoknya potong pajak yang kita aja. Kamu nggak mau motong sebesar-besar. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya ini. Sebagai contoh, kita hire konsultan bikin modul. Nilai kontraknya adalah 150 juta. Kita hire dia untuk satu kontrak ini aja. Maka cara penghitungannya adalah 50%. Kalau dia punya NPWP ya. 50% dikali penghasilannya dia dikali tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu tadi yang ada 5%, 15%, 25% tergantung dari penghasilannya. Nah, breakdown-nya adalah begini. Jadi kan 50% dikali penghasilannya dia 150 juta, maka yang akan kita kenai pajak adalah 75 jutanya saja. 75 juta ini berarti harus kita potong 2 kali. Karena kan kalau tadi sesuai dengan pasal yang 17 tadi, 0 sampai 50 juta itu kan kenanya 50%. Kenanya 5%. Jadi nih, kita potong dulu 5%, 50 jutanya. 5,5 juta. Dia modelnya progresif ya, karena ya memang begitulah peraturannya. Kalau teman-teman lihat lagi di undang-undang pajaknya. Baru 25 juta sisanya itu kita kalikan 15%. Jadi total pajak yang akan dipotong dari nilai kontrak 150 juta itu adalah 6.250.000. Gitu. Kira-kira cukup jelas nggak dari yang aku tampilkan di layar? Jelas, Mbak. Oke. Ya, Mbak Ani yang jelas ya. Pak Mang. Maaf. Gimana? Ya, jelas. Oke, nah gitu. Ini masih muda, Pak Mang. Belum ini. Oke. Jadi begitu. Nah, itu untuk pemotongan yang Sebenarnya. yang sebenarnya begitu. Harusnya seperti itu. Ya, cuma kemarin kita kan bertanya, loh kalau selama ini kita sudah terlanjur motongnya cuma yang pakai nilai kontrak kali 2,5% itu gimana? Ya, sebenarnya gini, kalau untuk organisasi nirlaba itu agak lebih dimaafkan daripada organisasi profit. Jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kayak gitu, ya kalau sekarang udah tahu, maka di periode tahun berikutnya harus diperbaiki. Ya, gitu. Nah, cara penghitungannya harusnya pakai potongan progresif yang kayak gini. Gitu. Jadi nggak asal langsung secara total dikalikan 2,5%. Karena sebenarnya nggak ada justifikasinya 2,5% itu datangnya dari mana. Gitu.
Dari yang tadi itu. Kalau dihitung-hitung sebenarnya potongan pajaknya jadi akan lebih besar sih menggunakan potongan yang sesungguhnya ini. Kalau kemarin salah satu alasannya juga adalah karena asumsinya idealnya nilai kontrak di atas 50 juta itu harusnya dikontrakkan kepada badan hukum, kepada yang punya badan hukum. Itu sempat 2%. Oh, 2%. Gitu. Aku nggak tahu mereka tuh asumsi ideal di atas 50 juta harus dengan badan hukum itu berdasarkan apa. Aku nggak tahu, mungkin alasan akuntabilitas dan segala macam kali ya. Dan alasan kemampuan. Nah, jadi makanya kenapa kemudian pajaknya jadi besar sekali ketika itu di perseorangan. Begitu. Nah, kalau yang tadi tidak kena, kalau misalnya tadi dia tidak punya NPWP, maka 50% kali 120% dikali penghasilannya baru dikali tarif pasal 17-nya. Jadi kalau secara kasar, kalau yang tadi cuma 50% kali penghasilan, kalau yang dia nggak punya NPWP 60% kali penghasilan. Jadi yang dipotong pajak jadi 60% dari 150 juta, ya segitulah kira-kira yang nantinya akan kita potong pajak. Begitu teman-teman. Sejauh ini, kalau masih ada pertanyaan yang lain, silahkan. Nanti setelah ini materi presentasi akan dibagi, terus kemudian kemarin saat pelatihan pajak itu kami sempat membuat podcast juga dengan Mbak Ani, nanti akan di-share dan teman-teman bisa mendengarkan. Contoh-contoh tadi. Oke, tadi Pak Komang minta contoh bukti potong pajak. Oke, berarti nanti selainnya akan dikirimkan juga form sama contoh bukti potong pajak itu kayak apa. Mbak Ani atau Mbak Heni mungkin nanti boleh dibantu ya Mbak untuk yang bukti pemotongan pajak itu contohnya gimana? Kan selama ini iya. Nanti aku share nanti biar baik maka share ke anggota ya. Apa? Contoh pengisian form yang udah diisi gitu. Ya. Yang udah diisi. Skenario. Ini. Nah, sebenarnya pajak ini lebih enak kalau ketemu langsung ya, karena kita ini sebenarnya butuh exercise dan coret-coret. Bisa hitung-hitungan. Karena ini masih dasar, ya kira-kira kami cuma menginformasikan aja informasi dasarnya itu seperti apa sih kalau terkait sama perpajakan ini, gitu. Nanti aku kasih contoh ya Mbak ya, yang 1721A1, terus ya, yang bukti pemotongan, ya gitu ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Nah, teman-teman kalau sudah nggak ada pertanyaan, berarti kita tutup ya sesi yang ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi sore ini. Semoga ada manfaat yang teman-teman dapatkan dari sesi ini ya. Banyak manfaatnya, tapi masih bingung. Ya, nah nanti Pak kalau masih bingung, kita adakan sesi berikutnya dengan nanti di sesi berikutnya kita bisa ini langsung Mbak secara pribadi. Nah, jadi Mbak Ati yang kemarin melatih kami itu bersedia untuk dihubungi secara pribadi. Kalau misalnya memang teman-teman masih membutuhkan. Nah, jadi di sini memang kami tugasnya hanya membagikan informasi dasar terkait perpajakan. Nanti saya akan share juga nomornya Mbak. Kalau teman-teman ada yang butuh boleh hubungin aku, nanti aku akan bagikan nomornya Mbak Ati. Ya. Iya. Mbak Ati itu Amang, Mbak Ati itu dulu keuangan PKBI Jogja. Iya, betul. Amang masih keuangan. Pasti kenal sama Mbak gini, Bu Putu. Pasti. Nah, teman-teman sekaligus mengumumkan sesi Zoom berikutnya akan membahas tentang financial resilience tanggal berapa, Vita? 17. Oke, nanti pengumumannya akan ada di grup setelah ini. Nah, ini lebih menarik daripada perpajakan ya, karena ini akan membahas bagaimana resiliensi sebuah lembaga menghadapi krisis keuangan. Nah, ini bukan cuma bisa dipakai untuk lembaga, tapi juga bisa dipakai untuk pribadi. Jadi ini akan bermanfaat untuk teman-teman. Nanti ditunggu infonya di grup ya, Jumat depan. Siap. Oke, terima kasih.